Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas TI 2017B ingin mempresentasikan hasil analisis kami mengenai sistem informasi manajemen pada aplikasi pembelian makanan di food court berbasis web. Sebelumnya, perkenan kami untuk memperkenalkan diri yang pertama yaitu saya, Ayu Faridatul Masrura, NIM 170512040017 dan rekan saya, Nathanael Krisantari Kandi, NIM 170512040027. Dan saya Muhammad Farah Saditya Perdana Antoro, NIM 170512040032. Untuk presentasi kali ini, kami akan langsung membacakan implementasi pada aplikasinya tanpa membacakan konsep dasarnya terlebih dahulu. Langsung saja kita ke materi sistem pengolahan transaksi pada aplikasinya. Nah, ini adalah implementasi sistem pengolahan transaksi pada aplikasi. Pada aplikasi pembelian makanan di food court berbasis web ini menggunakan prosesan secara online atau batch. Pada proses transaksi antara penjual dan konsumen berbasis teknologi informasi sehingga telah meningkatkan efisiensi kerja karena dalam mempercepat proses order pesanan oleh pelanggan dapat membuat laporan secara cepat, memproses proses perhitungan, memungkinkan pencarian data, serta melacak transaksi harian. Untuk perangkat SPT yang digunakan pada aplikasi ini, yang pertama, komputer sebagai pengolahan transaksi dalam database, serta server yang digunakan oleh admin dan keuangan. Yang kedua, smartphone atau laptop atau PC sebagai alat transaksi data di ranah food court, penjual, dan pembeli. Untuk RFID, kredit sebagai alat top up kartu untuk keuangan. Untuk selanjutnya, akan dibacakan analisis mengenai sistem informasi manajemen. Oke, jadi untuk selanjutnya, yakni mengenai bagaimana implementasi sistem informasi manajemen terhadap aplikasi pemesanan makanan di food court berbasis web. Jadi pertama, seperti yang kita ketahui, aplikasi pemesanan makanan berbasis web ini terdiri dari empat pengguna. Yang pertama adalah administrator atau bisa dikatakan sebagai pengelola. Lalu selanjutnya ada pembeli. Setelah itu ada bagian keuangan dan penjual. Dalam proses setiap pihak ini, administrator itu memiliki wewenang untuk mengelola database seluruh akun pengguna, baik itu keuangan, pembeli maupun penjual. Lalu bisa kita lihat di situ pengelola juga menerima pelaporan dari setiap bagian. Yang pertama ada laporan jumlah pengguna, laporan akumulasi transaksi, laporan pemasukan. Juga admin di sini sebagai pengelola juga merilis akun-akun pengguna. Seperti misalnya pembeli mendaftar, lalu ada penjual baru mendaftar, itu semua dirilis oleh pengelola. Lalu bagian keuangan di sini adalah sebagai pihak yang menghandle seluruh keuangan dalam sistem tersebut. Jadi di sini dia bisa mengatur bagaimana pendapatan seorang penjual, lalu mengatur tentang masalah top up kartu bagi pembeli dan laporan-laporan lainnya. Lalu untuk penjual seperti pada umumnya dia sebagai penjual yang penjual makanannya itu melalui web itu tadi. Lalu ada selanjutnya pembeli hanya memiliki fungsi untuk membeli dan top up kartunya, dan dia hanya bisa mendapatkan laporan berupa nota transaksi. Lalu selanjutnya berdasarkan sistem informasi pemodelan tadi, sistem informasi manajemen, kita bisa memperoleh beberapa data yang kita sekiranya akan kita peroleh melalui pemodelan tersebut. Mungkin bisa di-scroll ke bagian data. Jadi, di sini ada beberapa data yang akan kita peroleh. Kemungkinan data yang akan kita peroleh ketika melalui sistem tersebut, yakni pertama data pengguna.
Data pengguna di sini merupakan admin, penjual, dan pembeli. Lalu ada data keuangan. Data keuangan ini dalam artian data seluruh keuangan, pergerakan keuangan yang ada dalam sistem. Lalu selanjutnya data makanan dan minuman dari penjual, data periklanan dari penjual juga. Lalu ada data transaksi jual beli. Lalu bagaimana tipe pelaporan sistem informasi manajemen yang ada dalam aplikasi ini? Jadi yang pertama, kita perlu ketahui bahwa aplikasi ini bergerak di bidang perdagangan. Maka pelaporan yang cocok itu adalah laporan tipe periodik. Karena laporan periodik itu adalah proses pelaporan melalui penjadwalan yang sudah ditentukan. Semisal, waktunya adalah 1 bulan, 1 hari, 1 tahun, atau mungkin per minggu gitu. Jadi biasanya orang-orang yang berjualan akan menggunakan sistem pelaporan tersebut karena dia menganalisis penjualannya itu adalah berdasarkan per harian itu tadi, per waktu itu tadi. Lalu bagaimana contoh penerapannya? Misal ada penjual, ada data penjualan makanan di tenan A dalam kurun waktu 1 bulan, tenan B dalam kurun waktu 1 tahun, 1 hari operasional, dan lain-lain. Lalu ada untuk pemilik usaha ini mereka bisa memperoleh data pemasukan dari seluruh penjual, data pengguna aktif selama 1 semester contohnya, lalu data transaksi tertinggi dari keseluruhan penjual dalam kurun waktu 1 pekan. Itu adalah contoh pelaporan dalam periodik. Lalu bagaimana dengan pelaporan khusus? Pelaporan khusus ini nanti akan disesuaikan dengan tingkat kepentingan pemilik usaha atau penjual apabila diperlukan laporan di luar waktu penjadwalan. Lalu selanjutnya yaitu model. Nah, beberapa model yang ada dalam sistem informasi manajemen kita bisa diimplementasikan beberapa, yakni pertama model dinamis atau statis. Jadi kita bisa lihat karena di sini terikat dengan waktu, maka pemilihan modelnya adalah dinamis, yang berarti dia memiliki entitas waktu yang akan bergerak setiap masa. Jadi tidak bisa dikatakan statis. Lalu bagaimana dengan probabilistik atau deterministik? Maka sangat memungkinkan untuk diterapkan model deterministik karena outputnya di sini dihasilkan sama dengan inputnya. Nilai-nilai yang ditentukan dalam proses sistem itu sudah ditentukan secara pasti, nilainya eksak. Lalu selanjutnya adalah model optimasi atau suboptimasi. Jadi menurut analisis kami menentukan bahwa ini cenderung ke arah model suboptimasi karena serangkaian keputusan berasal dari manajer atau pemilik usaha, maksudnya pengelola, lalu model memproyeksikan hasilnya. Ya, jadi gini, ada contoh studi kasusnya adalah penjual memiliki masalah terkait akumulasi penjualan beberapa menu. Lalu ada menu yang menu yang laris, lalu ada menu-menu yang tidak begitu laris gitu. Lalu bagaimana dengan penentuannya melalui model suboptimasi? Nanti penjual akan menentukan serangkaian keputusan, misal menurunkan harga, mungkin atau menghapus menu atau membuat promo. Nah, rangkaian solusi tersebut dijadikan menjadi model suboptimasi. Lalu selanjutnya, bagaimana dengan output pelaporan? Sebagaimana kita ketahui secara teoretis, output laporan ini bisa disajikan dalam 2 bentuk. Yang pertama adalah tabel dan yang kedua adalah grafis. Kita contohkan dalam penyajian data model grafis. Ini adalah laporan transaksi 1 bulan, di mana laporannya adalah total transaksi menu tenan A dalam 1 bulan. Jadi misal menu mungkin bisa di-scroll ke bawah. Misal di sini ada pekan 1, ada menu 1, menu 2, dan menu 3. Di mana setiap pekan 1, 2, 3, dan 4 memiliki perbedaan jumlah transaksi. Lalu ada penyajian data model tabel. Penyajian data model tabel ini lebih ke arah fungsionalitasnya, artinya penyajian datanya itu benar-benar detail. Kalau penyajian data model grafis itu hanya sebagai penyajian data yang mudah dilihat saja. Mungkin sekiranya itu untuk implementasi dari sistem informasi manajemen dalam sistem food court. Ya, selanjutnya dari otomasi perkantoran, kita akan
menjelaskan tentang implementasinya, yaitu otomasi perkantoran tersendiri itu yaitu bagaimana cara berkomunikasi antar manajer dengan bidang-bidang yang lainnya sehingga memiliki kerjasama yang baik. Seperti di sini, admin memiliki tanggung jawab untuk mengelola data pada sistem, yaitu data laporan transaksi dan data user. Lalu di bagian penjual bertanggung jawab untuk memproses nota dan tahap pembayaran dengan pembeli. Lalu juga keuangan menambahkan saldo untuk pembeli dan pembukuan setiap transaksi untuk dilaporkan kepada admin. Nah, di sini juga sistem seperti ini memiliki kelebihan kekurangan. Bukanlah suatu hambatan, namun sebagai acuan untuk memperbaiki sistem yang telah dibuat. Di sistem berbasis virtual seperti ini, kelebihan kekurangannya yaitu memiliki kelebihan pengurangan biaya fasilitas dan peralatan. Jaringan komunikasi juga lebih formal, terus lalu efektivitas bekerja juga meningkat dan kontribusi sosial. Kerugian yang disebabkan dapat menimbulkan rasa tidak ikut memiliki antar pegawai, karena kan serba otomatis dan serba melalui sistem. Lalu juga takut kehilangan pekerjaan karena serba otomatis, dan juga semangat kerja yang rendah, dikarenakan semuanya serba otomatis. Lalu ya sekian dari otomasi perkantoran, lalu dilanjutkan oleh rekan saya Ayu. Untuk selanjutnya yaitu analisis mengenai sistem pendukung keputusan yang digunakan pada aplikasi pemesanan makanan berbasis pemesanan makanan food court berbasis web. Nah, sistem pendukung keputusan yang digunakan itu ada beberapa tahap, yaitu ada 4 tahap. Yang digunakan pada tahap pertama sebelum penentuan sistem pendukung keputusan yaitu tahap pemahaman. Seperti halnya observasi, yakni mengamati lingkungan, permasalahan apa saja yang perlu untuk diperbaiki. Masalah utama yang sering ditemukan pada saat pembelian makanan di food court adalah pelanggan yang memesan secara manual atau melalui telepon yang dinilai kurang efektif karena apabila melalui telepon, pembeli tidak dapat melihat menu-menu yang tersedia beserta harga dan detail lainnya. Permasalahan lain adalah seringkali terjadi kekeliruan pelayan dalam mengantar makanan untuk konsumen yang memesan lebih awal. Bagi kasir, pemesanan melalui telepon dinilai kurang efektif karena harus menulis menu dan jumlah harga secara manual. Pada kegiatan pencatatan, keuangan masih menggunakan media tulis yang hanya mencatat pembayaran masuk tanpa ada rincian pesanan yang dipesan oleh konsumen. Yang kedua, yakni tahap perancangan. Pada tahap ini diterapkan proses menemukan, mengembangkan, dan menganalisis berbagai alternatif yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang telah disebutkan di atas. Pada tahap ini, fokus yang dituju adalah bagaimana agar pemesanan dapat dilakukan secara otomatis melalui aplikasi agar lebih otomatis dan cepat. Dan pemrosesan pemesanan tidak dilakukan secara manual agar meminimalisir kekeliruan saat pencatatan. Dapat membuat laporan secara tepat, mempercepat proses perhitungan, memungkinkan pencarian data, serta melacak transaksi harian. Tahap yang ketiga yaitu tahap pemilihan. Setelah tahap rancangan, maka ditetapkan suatu keputusan untuk memecahkan masalah yang telah disebutkan, yakni memanfaatkan mobile web yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone dimanapun dan kapanpun secara real-time. Dan untuk mendukung pemecahan masalah pada permasalahan di atas, maka algoritma yang dapat diterapkan adalah FCFS atau First Come First Serve, yakni kedatangan konsumen pertama tiba akan dilayani. Metode ini juga digunakan agar penyajian makanan dan minuman tidak tertukar. Dan tahap yang keempat yaitu tahap penelaah. Tahap akhir yakni melakukan evaluasi dan menilai apakah sistem pendukung keputusan yang digunakan dapat memecahkan masalah yang ada. Model sistem pendukung keputusan dapat digambarkan pada gambar. Lalu tujuan utama dari sistem pendukung keputusan adalah untuk membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah dan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan pada konsumen. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan analisis sistem pakar yang dipakai oleh aplikasi ini. Oke, saya akan kembali menjelaskan mengenai penerapan sistem pakar. Jadi, sebagaimana yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya mengenai penerapan DSS, maka di sini ada sistem
yang sifatnya berlawanan dengan sistem pakar, maksudnya dengan sistem pendukung keputusan, yakni sistem pakar, di mana sistem pakar ini memerlukan semacam istilahnya benar-benar membutuhkan pendapat dari seorang pakar atau expert yang memahami dalam pemecahan masalah. Jadi secara gamblang, sistem pakar ini sama seperti SPK tadi, sama-sama menggunakan AI atau kecerdasan buatan, karena nanti di sana ada pengolahan data dari data training menjadi dan kemudian diuji dengan data testing. Lalu bagaimana implementasinya dalam sistem pemesanan makanan melalui food court tadi? Mungkin bisa di-scroll ke implementasinya. Jadi secara pemrograman aplikasi itu sistem pakar tidak diterapkan dalam pemrogramannya karena memang ke bawah lagi, karena memang aplikasinya adalah bukan aplikasi yang membutuhkan AI secara berkelanjutan. Jadi kalau kita lihat aplikasinya di sini ini berjalan karena memang sudah ditetapkan algoritmanya. Bagaimana ketika penjual itu menerima orderan, bagaimana ketika kita akan membeli sebuah orderan, kita akan beli sebuah makanan. Nah, jadi menurut kami, hasil analisis kami mengenai penggunaan studi dalam penggunaan SPK dan sistem pakar adalah seperti ini. Yang pertama, karena tidak ditemukan secara jelas mengenai penerapan sistem pakar dalam pemrograman, dan ada penerapan algoritma di sini, yaitu algoritma FCFS, jadi berupa algoritma first come first serve atau sebuah algoritma terapan dari teknik FIFO, first in first out. Lalu bagaimana penerapannya? Penerapannya adalah, jadi dalam ada istilahnya ketika kita akan membeli sebuah makanan di seorang penjual, itu kita akan dilayani pertama oleh penjual. Lalu penjual akan menamakan antrian kita yang pertama tadi sebagai antrian yang harus dilayani terlebih dahulu. Nah, itu algoritmanya seperti itu. Lalu bagaimana penetapan keputusannya? Karena tidak adanya penetapan keputusan melalui aplikasi, jadi penetapan keputusan di sini kembali kepada penjual. Bagaimana dia mau menyajikan makanannya, apakah harus langsung saat itu juga atau seperti apa, itu kembali ke penjual, bukan ke pengolahan melalui aplikasi. Jadi karena penjual tadi, dia akan menentukan bagaimana melalui sistem tadi, dia akan mendapatkan list antrian pesanan yang masuk, lalu setelah itu dia akan menentukan melalui FCFS tadi, dia terbantu, dan karena penerapannya dia itu lebih ke arah terbantu, maka lebih cenderung kepada sistem pendukung keputusan daripada sistem pakar, karena tidak melibatkan keputusan dari seorang pakar atau seorang ahli. Nah, karena keputusan itu kembali kepada penjual, maka penjual tadi bisa menentukan siapa yang harus dilayani terlebih dahulu, merujuk pada hasil antrian tadi. Bagaimana dengan seandainya terjadi perbedaan, itu tetap kembali kepada penjual. Bisa saja mungkin dalam prakteknya seorang penjual itu ternyata makanannya belum siap, tapi pesanan lainnya ada yang sudah lebih siap terlebih dahulu. Jadi dia menyajikan makanan yang sudah siap terlebih dahulu. Lalu makanan yang di antrian pertama tadi itu belum tentu dilayani terlebih dahulu. Maka dari itu tidak bisa disebutkan apakah itu sebagai sistem pendukung keputusan atau sistem pakar, tapi terdapat kecenderungan ke dalam sistem pendukung keputusan. Dan pemecahan solusi hanya dilakukan secara eksternal dan tidak melalui internal aplikasi. Mungkin untuk penjelasan sistem pakar seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan sistem informasi eksekutif. Ya, untuk sistem informasi eksekutif sendiri, kita memiliki gambar di sini, yaitu
perusahaan yang tanpa menggunakan sistem informasi eksekutif, itu sistem laporannya itu melalui per kepala divisi dari pemasaran, sistem manufaktur, keuangan, SDM, dan SDI. Bagiannya langsung menuju ke manajer tanpa dirangkum terlebih dahulu. Lalu dengan apabila menggunakan sistem informasi eksekutif, di sini mereka di stop dulu untuk diringkas laporan tersebut sehingga informasinya lebih akurat ketika sampai kepada manajer pusat. Di karakteristik ACE juga kita dapat menganalisis, yaitu dapat digunakan untuk meringkas, menapis, sama memperoleh detail data, menyediakan analisis kecenderungan atau trend analisis, pelaporan perkecualian, dan kemampuan drill down. Dapat digunakan untuk mengakses dan memadukan data internal dan eksternal, mudah digunakan dan terkadang tidak perlu atau hanya perlu sedikit pelatihan untuk menggunakannya, dan sebagainya. Lalu juga ya perbedaan sistem informasi eksekutif dengan sistem informasi manajemen ataupun CSS. Di sistem informasi manajemen menyediakan laporan-laporan standar yang dibuat berdasarkan periode yang tertentu, misalnya harian, mingguan, atau sebagainya. Hasilnya dipakai untuk memantau indikator-indikator yang sama dari waktu ke waktu dan tak dapat digunakan untuk menganalisis masalah atau situasi yang baru. Di CSS, awalnya dirancang untuk menganalisis masalah dan situasi baru. Tapi dalam prakteknya, perangkat-perangkat yang disediakan terlalu menuntut kepakarannya, sehingga hanya analisis yang bisa memanfaatkannya. Sementara itu, hanya sedikit manajer yang mempunyai kemampuan analis. Oleh karena itu, CSS jarang dipakai secara langsung oleh eksekutif pada tingkat menengah dan atas. Berbeda dengan tipe sistem informasi yang lain, sistem informasi eksekutif secara pokok tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah tertentu, namun lebih dirancang untuk membantu eksekutif mencari informasi yang diperlukan, manakala mereka membutuhkannya dan dalam bentuk apapun yang paling bermanfaat. Sistem informasi eksekutif juga memiliki perangkat CSS yang digunakan untuk membantu eksekutif memahami permasalahan atau peluang yang ada, sehingga mereka dapat mengembangkan strategi. Selanjutnya, masuk ke bab sistem informasi geografis. Baik, untuk analisis mengenai sistem informasi geografis pada aplikasi ini, kita langsung menuju ke implementasinya. Implementasi sebagai sistem yang menunjang layanan jasa jual beli makanan di food court, sistem ini tidak memiliki penerapan khusus baik secara teoritis maupun praktis. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu sistem tidak terlibat dalam hal geografis food court. Lokasi food court dan beserta area yang digunakan merupakan ketetapan pengelola di luar sistem. Sistem tidak mengatur penentuan atau pertimbangan lokasi secara geografis. Pengelola tidak mempresentasikan proses pertimbangan dalam memilih lokasi food court melalui sistem terstruktur. Hal tersebut murni kembali kepada kebijakan bisnis pengelola untuk menentukan bagaimana usahanya berjalan. Faktor yang kedua, yakni lokasi pertenan adalah kesepakatan di luar sistem. Untuk menentukan penempatan penjual dalam tenan yang tersedia, tidak menerapkan sistem informasi geografis secara khusus. Penempatan menjadi kesepakatan internal bagi pengelola dan penjual saja. Faktor kesepakatan hanya berdasarkan tenan kosong yang tersedia, kebijakan strategis dari penjual dalam menentukan lokasi, dan faktor lainnya yang sama sekali tidak melibatkan sistem pada internal. Dan selanjutnya akan dijelaskan mengenai sistem informasi manufaktur. Jadi kita akan langsung membahas implementasi dari sistem informasi manufaktur. Jadi sistem informasi manufaktur adalah sistem yang memanajemen ke proses produksi. Jadi bisa secara teori kita bisa simpulkan bahwasannya tidak ada penerapan sistem informasi manufaktur dalam aplikasi ini, karena memang tidak ada proses produksi yang memerlukan komputerisasi dan diperlukan adanya sistem untuk
memanajemen seluruh proses produksi itu tadi. Tapi kami menganalisis terdapat ada beberapa studi kasus, ada beberapa kesimpulan. Jadi yang pertama, proses produksi yang terjadi dalam aplikasi adalah yang pertama adalah proses produksi makanan. Proses produksi makanan ini berjalan di luar sistem karena memang prosesnya adalah kembali ke penjual dan tidak terikat dengan sistem. Dan isinya pun berbeda-beda karena memang setiap penjual akan menjual makanan yang berbeda, dan penyajiannya akan berbeda sehingga hasil produksinya akan berbeda. Lalu selanjutnya adalah proses produksi kartu. Nah, di sini ada kemungkinan bisa diterapkan mengenai sistem informasi manufaktur di mana produksi kartu ini adalah sebagai alat pembayaran bagi para pembeli. Kartu disediakan oleh pengelola dan pengelola tentu harus menyiapkan kartu, entah itu opsinya adalah melalui pihak ketiga untuk membuatkan kartu yang kemudian diprogramkan oleh pengelola atau memproduksi kartu sendiri. Nah, penerapan dari sistem informasi manufaktur ini terkait dengan masalah perumusan pengelolaan stok. Semisal ketika ada stok kartu itu telah habis, maka harus ada pembelian terlebih dahulu. Mungkin hanya sebatas itu penerapan dari sistem informasi manufaktur. Selanjutnya adalah sistem informasi pemasaran. Di dalam sistem informasi pemasaran terdapat sistem yang dirujukan untuk pada bidang keuangan. Lalu implementasi pada aplikasi itu mengenal bidang keuangan seharusnya menganalisa seluruh aspek yang dapat membantu untuk meningkatkan kualitas food court. Merupakan hal yang patut dilakukan. Yaitu poin-poin yang harus diperhatikan sebagai berikut. Menganalisa menggunakan metode FCFS, first come first serve, terhadap pemesanan makanan dan minuman. Lalu melakukan penyimpanan setiap pesanan konsumen dengan tepat jumlah dan jenis untuk diproses kegiatan operasional selanjutnya. Lalu melakukan pembukuan setiap pemasukan berdasarkan pembayaran yang masuk dari pesanan yang telah diterima dan dibayar oleh konsumen. Dan memberikan penilaian terhadap menu makanan dan minuman sebagai media promosi. Di bidang keuangan juga bertanggung jawab mengelola pemasukan dan pengeluaran agar terciptanya keseimbangan dan kestabilan. Diperlukannya konsep yang baik untuk menganalisa lajur dari keuangan tersebut dengan sistem pada gambar di atas ini. Lalu dengan sistem demikian, bidang keuangan mampu membagi pemasukan yang diberikan oleh pembeli untuk menjalankan elemen yang berada di food court. Elemen-elemen dalam food court turut membantu juga dalam sistem yang dirancang oleh bidang keuangan sehingga terciptanya sistem yang adil dan makmur. Di sini merupakan gambaran umum pada implementasi aplikasi. Yang sebenarnya kurang lebih sama seperti yang ada di atas tadi, yang dijelaskan pada gambar pertama. Selanjutnya terdapat sistem informasi sumber daya manusia yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, analisis terakhir, yakni sistem informasi sumber daya manusia. Dalam menjaga kelangsungan sebuah sistem, pengelolaan segala sumber daya harus dilakukan secara ketat. Salah satunya adalah sistem pengelolaan informasi sumber daya manusia. Yakni sistem ini memiliki peran tinggi terhadap pengelolaan sebuah sistem yang dipegang oleh manusia. Mungkin langsung bisa ke implementasinya. Nah, ini implementasi sistem informasi sumber daya manusia pada aplikasi pembelian makanan di food court. Dalam sistem layanan jual beli makanan di food court, sumber daya manusia adalah pemeran utama di balik perjalanannya proses sistem. Tanpa ada campur tangan manusia secara langsung, maka proses transaksi tidak akan terjadi. Secara praktis, sistem informasi sumber daya manusia akan diterapkan berdasarkan kebutuhan.
Diterapkannya sumber daya informasi agar setiap pihak dapat menjalankan proses masing-masing pada sistem secara efisien dan maksimal. Proses sistem informasi sumber daya manusia kemungkinan akan berjalan di luar fungsional aplikasi, sehingga analisis dalam sistem tersebut cenderung ke dalam analisis manajemen pada food court. Namun patut digarisbawahi bahwa penjual tidak terikat dalam sistem kepegawaian secara langsung, karena umumnya food court menggunakan sistem pendaftaran tenan bagi yang ingin berjualan dan tidak berstatus tetap. Sehingga setiap penjual memiliki sistem tersendiri dalam pengelolaan internal kepegawaiannya dan pihak pengelola tidak campur tangan sistem tersebut kecuali yang berkaitan dengan pelanggaran regulasi atau kontrak. Berikut analisis kami terkait penerapan sistem informasi sumber daya manusia pada aplikasi pembelian makanan di food court. Pertama yaitu sumber daya manusianya sendiri. Pada sistem ini dapat diketahui bahwa pihak pengelola sumber daya manusia berdasarkan hierarki ada pada pengelola SDM, bagian keuangan oleh admin, dan penjual itu sendiri. Pengelolaan SDM pada bagian keuangan diterapkan dalam rangka penyesuaian kompetensi yang mumpuni dalam mengelola sumber daya keuangan baik pemasukan, pengeluaran maupun sponsor. Sedangkan pada pihak penjual, pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sesuai sistem yang diterapkan masing-masing penjual. Hal tersebut dapat diartikan proses sistem informasi sumber daya manusia berjalan di luar sistem manajemen pembelian makanan di food court. Yang kedua, subsistem terkait. Sistem informasi sumber daya manusia memiliki banyak subsistem. Hal tersebut dikarenakan SDM harus dikelola secara kompleks dan tetap tepat sasaran. Sistem ini ada beberapa yang dicantumkan oleh sistem sumber daya manusia. Yang pertama yaitu subsistem informasi akuntansi. Pihak pengelola dapat mengetahui data keuangan terkait penjual berdasarkan laporan yang masuk ke dalam database, namun tidak mengelola sumber daya secara langsung, hanya terkait proses berjalannya usaha dalam food court. Data tersebut meliputi data diri penjual serta keuangannya. Data keuangan yang dimaksud adalah pemasukan dan pengeluaran yang terdata selama proses penjualan makanan di food court. Sedangkan data dirinya merupakan informasi dasar seperti nama, alamat tinggal, pekerjaan, dan lain sebagainya. Subsistem yang kedua adalah subsistem riset sumber daya manusia. Analisis dalam subsistem ini yakni terkait evaluasi kinerja penjual melalui data transaksi yang terjadi, sehingga komunikasi dapat dilakukan agar food court tetap berjalan efisien dan penjual juga dapat bekerja secara maksimal. Yang ketiga, subsistem kecerdasan sumber daya manusia. Dalam sistem manajemen food court, subsistem ini tidak berjalan secara kompleks, hanya sebatas pelaksanaan kontrak kerja antara penjual dengan pengelola. Yang keempat, subsistem perencanaan dan manajemen tenaga kerja. Pengelola dapat melakukan prediksi terkait segala kemungkinan yang terjadi di masa mendatang. Analisis bisa dilakukan melalui pendapatan masing-masing penjual yang kemudian dapat diperkirakan bagaimana pemasukan di masa mendatang. Pengelola juga dapat melakukan analisis kinerja penjual apabila dirasa tidak memuaskan untuk melihat kemungkinan di masa mendatang. Berikut beberapa poin yang dapat dianalisis oleh penjual. Yang pertama, kinerja penjual dalam sistem food court. Yang kedua, melakukan edukasi atau sosialisasi terkait visi yang akan dicapai food court untuk memotivasi penjual. Yang ketiga, menerapkan kedisiplinan demi menjaga citra baik food court dan penjual itu sendiri. Yang terakhir adalah subsistem kompensasi. Subsistem yang kelima yaitu pendapatan. Pengelolaan pendapatan bisa dilakukan oleh pengelola maupun bagian keuangan, namun keputusan tertinggi tetap ada pada bagian pengelola. Pengelola melakukan sistem gaji pada pegawai bagian keuangan, sedangkan sistem pembagian pendapatan penjual dilakukan sesuai perjanjian, seperti penggunaan sistem presentasi bagi hasil, sistem pengurangan pendapatan untuk biaya sewa tempat, dan sistem pendapatan lainnya. Pembagian pendapatan tetap disesuaikan dengan jumlah transaksi yang terjadi oleh penjual, sehingga besar nilai pendapatan tiap penjual akan berbeda. Yang keenam yaitu subsistem bonus kinerja. Pengelola bisa saja menerapkan sistem bonus andai kata beberapa penjual memiliki nilai transaksi yang tinggi dan berdampak pada eksistensi food court itu sendiri. Penyesuaian bonus dapat dilakukan berdasarkan jumlah transaksi atau melalui proses di luar sistem dengan perjanjian. Analisis lainnya yang dapat diterapkan pada sistem ini yakni selain poin-poin di atas, tentu akan ada bentuk pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia berjalan di luar sistem food court tersebut. Proses tersebut dilakukan sesuai kebutuhan pihak terkait. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami mengenai analisis sistem informasi manajemen pada aplikasi pemesanan makanan di food court berbasis web. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan yang kami perbuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah,